Bab 124 berlututlah di hadapanku. Setiap pengawal setidaknya bisa bertarung 1 lawan 3 orang. Rizky bahkan lebih berani, dia langsung berhadapan dengan 8 orang sekaligus. Kak Eri sangat terkejut. Ternyata komplotan Valentino sekuat ini. Jelas mereka bukan pengawal biasa, kehebatan bertarung mereka ini jelas tidak bisa dimiliki pasukan biasa. Kak Eri tiba-tiba merasa takut. Apa mungkin Valentino ini punya latar belakang yang kuat? Namun, bukankah Rain bilang Valentino hanya seorang mafia lemah? Kalau dia tahu Valentino memiliki latar belakang yang kuat, seberapa banyak pun uang yang Rain berikan padanya, dia juga tidak akan berani datang. Kak Eri tiba-tiba teringat satu hal. Tadi waktu Valentino dan yang lainnya datang, mereka semua mengendarai Mercedes-Benz hitam. Semuanya mobil yang sama, yaitu Mercedes-Benz 320. Hampir 80 orang, setidaknya perlu mengendarai 20 mobil Mercedes-Benz hitam. Seberapa banyak uang yang harus disiapkan untuk memiliki mobil sebanyak ini? Mana mungkin orang biasa bisa mengendarai 20 mobil Mercedes-Benz? Sejak kapan pengawal bahkan bisa naik mobil Mercedes-Benz? Kak Eri semakin panik, bahkan ingin semua anak buahnya berhenti melawan kelompok Valentino. Namun saat ini, kedua belah pihak sudah merasuk dalam pertarungan. Mereka tentu saja tidak akan berpikir begitu banyak lagi. Meski sekarang Kak Eri memberikan perintah, sepertinya suaranya tidak akan terdengar oleh mereka. Kak Eri kalut, sepertinya sekarang sudah tidak ada jalan keluar lagi. Satu-satunya cara adalah menahan Valentino di sini dan langsung membantainya. Dengan begitu, bahkan meski Valentino sungguh punya latar belakang yang kuat, karena tidak ada bukti, dia juga tidak akan disalahkan. Begitu terpikir akan ide ini, Kak Eri menjadi kejam. Dia langsung menarik pemuda di sebelahnya, lalu bergegas menuju Valentino. Valentino, kamu... Rain melihat Valentino berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Meski rombongan Kak Eri berusaha menghentikannya, Valentino tetap berjalan perlahan mendekati Rain. Sekarang, jarak di antara mereka hanya kurang dari 10 langkah. Dengan kecepatan Valentino berjalan, dia akan sampai di hadapan Rain dalam waktu 10 detik. Tidak ada yang menyangka akan seperti ini akhirnya. Ratusan pasukan ternyata tidak berdaya melawan puluhan orang ini. Benar-benar di luar akal sehat orang-orang. Kesetiaan para pengawal berpakaian hitam ini pada Valentino lebih mengejutkan semua orang. Di antara mereka, ada seorang pengawal yang sudah dipukul 7 hingga 8 kali dengan tongkat. Meski begitu, dia masih tidak mundur. Pengawal itu menggelengkan kepalanya kuat-kuat untuk tetap terjaga, lalu mengibaskan tangannya yang bersenjatakan belati dan menikam pemuda yang paling dekat dengannya. Dalam pertarungan ini, semua orang mengerahkan semua tenaga. Semakin setia para pengawal berpakaian hitam itu pada Valentino, Kak Eri semakin merasa bahwa Valentino bukan orang biasa. Kalau tidak, memangnya siapa yang bersedia mati untuk orang biasa? Sama seperti Rain, meski dia sudah memberi Kak Eri banyak uang, Kak Eri hanya membantunya saja. Tidak peduli berapa banyak uang yang Rain berikan kepada Kak Eri tidak akan mengorbankan hidupnya kepada Rain. Jadi, apa yang dilakukan pengawal berpakaian hitam ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa identitas Valentino jelas tidak sesederhana yang dikatakan Rain. Oleh karena itu, Kak Eri semakin bersikeras untuk menangkap Valentino. Karena mereka sudah mencari masalah dengan orang ini, lebih baik diselesaikan dengan kematian Valentino supaya kedepannya tidak menimbulkan masalah. Meskipun para pengawal berbaju hitam itu kuat, mereka tetaplah manusia, bukan mesin yang tak kenal lelah. Tak lama kemudian, mereka pasti akan kelelahan. Bahkan serangan mereka sudah jauh melambat. Sedangkan pasukan Kak Eri beranggotakan ratusan orang, mereka terus menyerang bergerombol seperti kawanan belalang. Bilk. Akhirnya, ada seorang pengawal berpakaian hitam yang tiba-tiba jatuh di tempat setelah pelipisnya terpukul. Sial! Marah pengawal berpakaian hitam lainnya dengan kesal, lalu buru-buru melangkah maju untuk mengisi celah. Kalau pihak lawan menerobos lingkaran ini, Valentino akan berada dalam bahaya. Rizky juga tidak mengatakan apa-apa, hanya berjuang mati-matian untuk menahan serangan Kak Eri. Saudara-saudaraku, bunuh mereka! Teriak Kak Eri dengan lantang sembari bergegas menyerang. Semakin banyak pengawal berpakaian hitam yang berhasil dikalahkan dan jatuh berguguran. Kesenjangan kedua pasukan semakin besar. Akhirnya, seorang pemuda maju dan hendak memukul kepala Valentino dengan sebuah tongkat. Brengsek! Rizky tiba-tiba berbalik badan, lalu menghunuskan bayonet bersegi 3 di tangannya. Hanya badan belati saja, tidak termasuk gagangnya. Tenggorokan pemuda itu langsung terbelah. Dengan mata yang melebar, pemuda itu langsung jatuh ke tanah dengan tubuh yang masih kejang. Semua orang tiba-tiba menghentikan gerakan mereka. Setelah berjuang begitu lama, ini pertama kalinya ada orang yang mati di tempat. Dari penampilannya, jelas pemuda itu tidak bisa bertahan lagi. Di saat yang sama, komplotan Kak Eri mulai menyusut takut dan berniat mundur. Bagaimanapun juga, sebagai manusia tentu saja mereka takut mati. Nyawa mereka tidak sebanding dengan janji baik dari Rain. Uang memang benda bagus. Meski bisa mendapatkannya, mereka juga harus bisa menikmatinya. Saat semua orang tercengang, Valentino berjalan menghampiri Rain. Valentino! Berhenti! Teriak Rain dengan panik. Dengan situasi seperti ini, dia sadar ini semua sudah melampaui perkiraannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pengawal di sekitar Valentino akan begitu kejam.
mereka adalah pembunuh berdarah dingin. Semuanya berubah drastis dan membuatnya kewalahan. Sekarang ini, dia menjadi sangat panik. Bagaimanapun juga, dia yang mencari masalah terlebih dahulu. Kalau masalah ini sampai ketahuan oleh pihak atas, pasti dia yang akan menjadi target utama. Sebenarnya Rain hanya membual saja saat mengatakan dia yang bertanggung jawab. Jangankan dia, bahkan putra keluarga nomor 1 di kota Neo saja belum tentu mampu. Jadi sekarang, Rain benar-benar panik. Rain, sudah kubilang, hari ini kamu akan mati. Detik berikutnya, Valentino mempercepat langkahnya, lalu menyerang Rain. Rain yang terkejut langsung berbalik, lalu berlari ke dalam rumah dan meraih Angel. Diam di situ. Kalau kamu maju selangkah saja, aku akan membunuhnya. Entah dari mana, Rain mengeluarkan pisau kecil dan menekannya langsung ke leher Angel. Gerakan Valentino seketika berhenti. Dia tidak berani bertaruh apakah Rain punya nyali melakukan hal itu atau tidak. Angel yang menjadi pucat karena tertekan oleh pisau pun jadi gelisah. Selama lebih dari 20 tahun hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan kematian. Selama tangan Rain menekan lebih kuat, dia mungkin sudah akan mati di tempat. Lepaskan dia! Lampiaskan semua kebencianmu padaku. Valentino menggertakkan giginya sambil menatap Rain. Hah? Dasar sampah! Bukannya kamu suka membual? Ayo, lanjutkan saja bualanmu itu. Ujar Rain sambil tertawa terbahak-bahak. Sekarang Angel ada di tangannya, jadi dia bisa mengendalikan semuanya. Kecuali Valentino tidak peduli lagi dengan keselamatan Angel. Namun, mana mungkin? Kalau memang begitu, dari awal Valentino tidak akan datang ke sini. Valentino tidak mengatakan sepatah kata pun. Rizky dan yang lainnya tetap di luar sambil menatap Valentino dengan khawatir. Tanpa perintah Valentino, mereka juga tidak berani bertindak gegabah. Aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Saat ini, Valentino harus berkompromi dalam menghadapi Rain. Mudah saja. Kamu berlututlah di hadapanku. Bab 125 aku, Valentino, hanya berlutut pada langit. Asal kamu berlutut dan memohon padaku, aku akan melepaskannya. Rain menatap Valentino dengan raut wajah bengis, seperti seekor serigala lapar. Begitu kata-kata ini terlontar, suasana pun jadi ricuh. Berlutut itu sama dengan penghinaan terbesar. Berlutut itu sama dengan harga diri. Mana mungkin Valentino mau berlutut di hadapan Rain. Terlebih lagi, Angel sebagai istri Valentino juga ada di sana. Betapa memalukannya bagi seorang pria untuk berlutut pada pria lain di depan wanitanya sendiri. Bahkan Kak Eri saja merasa Rain agak keterlaluan. Rizky dan yang lain bahkan lebih murka, mata mereka seakan membara. Rain tidak tahu siapa Valentino, tapi mereka tahu. Sebagai anak dari keluarga Wijaya Kota Miracle, mana mungkin pemimpin masa depan keluarga Wijaya berlutut pada Rain. Apalagi Rain hanya putra seorang Wis. Bahkan jika Rain adalah tuan muda terhormat dari keluarga teratas di kota Neo, dia juga tidak pantas meminta Valentino untuk berlutut padanya. Valentino hanya terdiam tanpa ekspresi. Tidak ada kemarahan ataupun penolakan, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Tuan muda Valentino, kamu tidak boleh berlutut padanya. Teriak Rizky dengan marah. Pengawal berbaju hitam lainnya ikut berteriak dengan keras. Tuan muda Valentino, jangan berlutut. Valentino adalah sosok yang begitu agung, mana boleh seseorang sepertinya berlutut di hadapan orang lain. Siapa yang pantas dan berhak mendapat penghormatan seperti ini? Di seluruh belahan dunia, siapa yang mampu menerima sujud dari kepala masa depan keluarga Wijaya Kota Miracle? Angel juga berteriak. Valentino, kalau kamu berlutut, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ryan tidak terburu-buru mengambil tindakan, hanya menatap Valentino dengan masam. Sebenarnya, mau Valentino berlutut atau tidak, dia tetap tidak akan mengubah hasil apapun. Ryan tetap harus berurusan dengan mereka dan tidak akan berbelas kasihan. Pria itu hanya ingin menghina Valentino, menghinanya di depan Angel. Karena hal ini akan membuat Ryan merasa sangat bahagia. Valentino, kamu mau berlutut atau tidak? Teriak Ryan. Kusarankan kamu jangan menutup jalanmu sendiri. Aku, Valentino hanya akan berlutut pada langit. Bahkan orang tuaku saja tidak berhak menyuruhku berlutut. Kamu malah dengan begitu lancangnya menyuruhku berlutut. Tanya Valentino dengan acuh tak acuh. Setelah diusir oleh keluarga Wijaya, Valentino sudah tidak memiliki perasaan apapun pada keluarga itu. Oleh karena itu, bahkan jika orang tuanya datang, dia juga tidak akan berlutut pada mereka. Berani-beraninya Rain yang hanya seorang bajingan ini menyuruh Valentino berlutut padanya. Jangan bilang Valentino yang sekarang adalah anak dari keluarga Wijaya. Bahkan meski masih menjadi seorang pecundang seperti sebelumnya, dia juga tidak akan melakukannya. Brengsek! Kamu masih keras kepala di saat seperti ini? Kalau begitu, lihatlah bagaimana aku menggorok wanita cantik ini. Rain yang tersulut amarahnya langsung menggerakkan belati di tangannya. Berhenti! Teriak Valentino yang langsung gemetar sambil mengulurkan tangannya. Saat ini, Rain sudah melukai leher Angel. Meski saya tanya tidak dalam, lukanya tetap berbahaya karena seluruh pembuluh darah utama manusia ada di leher. Valentino, jangan mengkhawatirkanku. Jangan! Angel menggeleng pelan. Mau berlutut atau tidak? Rain memelototi Valentino sambil memegang erat belatinya. Aku berlutut, kamu lepaskan dia. Ujar Valentino dengan santai.
Kai, tergantung apa kamu bisa memuaskan aku atau tidak. Sahut Ren sambil tersenyum. Kamu yang bilang. Setelah beberapa saat, Valentino mengangguk perlahan. 3 tahun lalu, ketika diusir dari keluarga Wijaya, Valentino sudah bersumpah. Sejak saat itu, Valentino hanya akan berlutut pada langit, tidak akan pernah berlutut pada salah satu tetua keluarga Wijaya lagi. Dengan kata lain, selama 3 tahun terakhir, di dunia ini tidak ada orang yang bisa membuat Valentino berlutut. Namun, Angel berbeda. Angel adalah surga Valentino, dunianya. Demi Angel, memangnya kenapa kalau dia melanggar sumpahnya? Baiklah, jawab Valentino, kemudian perlahan-lahan merentangkan kedua tangannya. Tuan Muda Valentino, tidak boleh! Tidak boleh! Teriak Rizky dengan mata yang memerah. Para pengawal berpakaian hitam semua berteriak keras. Tuan Muda Valentino, jangan, tidak boleh. Para pria yang sedari tadi dikepung, dipukuli lebih dari selusin orang dan tidak merintih kesakitan sedikit pun, sekarang semuanya menangis. Valentino tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya sedikit menekuk lututnya. Hah? Dasar sampah! Valentino, selamanya kamu adalah sampah yang hanya boleh berlutut di hadapanku. Rain tertawa terbahak-bahak. Sekarang, dia merasa sangat bahagia. Tunggu dulu. Namun, ketika Valentino hendak berlutut di tanah, Rain tiba-tiba menghentikan Valentino. Berdiri! Perintah Rain. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Rain. Apa mungkin hati pria itu menjadi baik? Hanya Rain yang tahu mengapa dia melakukannya. Dia hanya ingin menghentikan Valentino ketika dia akan berlutut supaya nanti dia punya kesempatan untuk meminta Valentino berlutut lagi. Hal ini lebih menyenangkan untuknya. Terlebih lagi, sebelum Valentino berlutut, Rain punya satu hal penting lagi yang harus dilakukan. Balas dendam pada Valentino hanya urusan kedua. Kalau dia bisa memanfaatkan Valentino untuk mendapat apa yang dia inginkan, hal ini baru sempurna. Valentino, kamu benar-benar hebat. Kamu bisa membujuk Hendrik untuk menindas perusahaanku. Kuberitahu saja, kamu sangat naif. Sekarang juga aku ingin kamu menelponnya dan memintanya menarik semua perbuatannya dari perusahaanku. Selain itu, sebaiknya kamu suruh dia memberi keuntungan kepadaku. Inilah rencana Rain. Bukankah Wis bilang dia ini hanya pembuat onar dan hanya bisa membuat keluarga Kingston bangkrut? Hari ini, Rain akan membuktikan pada Wis bahwa dia bisa menyelamatkan keluarga Kingston, bahkan memberikan keuntungan kepada mereka. Baiklah. Valentino mengangguk setuju sambil mengeluarkan ponselnya. Pak Hendrik, batalkan semua sanksi keluarga Kingston. Selain itu, kabulkan saja apapun permintaan mereka. Di telepon, Valentino hanya bicara singkat. Tanpa perlu banyak pikir, Hendrik tahu sekarang Valentino pasti sedang terancam. Kalau tidak, mana mungkin Valentino yang sangat membenci Rain membatalkan sanksi klub Kingston. Baik, Tuan Muda Valentino. Tunggulah sebentar lagi, pasukan kelas A sudah sampai, mereka akan segera sampai di kota Neo. Tuan Muda Valentino, berhati-hatilah. Kalau tidak, meski memakan waktu ratusan tahun, aku juga tidak bisa mempertanggungjawabkan hal ini kepada Tuan Besar Wijaya. Hendrik berkata dengan tulus dari dalam hati, bahkan suaranya terdengar serak. Ya, Valentino tidak banyak bicara, hanya menjawab dengan sepatah kata, kemudian langsung menutup sambungan. Kalau kamu berani berbohong padaku, sekarang aku akan mengubur kalian berdua hidup-hidup. Aku hanya akan memberimu waktu 5 menit. Kata Ren sambil menyalakan ponselnya. Dia akan menunggu beberapa menit, kemudian bertanya pada Wis tentang situasinya dan melihat bagaimana keadaan perusahaan mereka. Namun, Ren tidak menyangka bahwa setelah 3 menit, dia sudah menerima panggilan dari Wis. Bab 126 Kesetiaan. Ren meminta 2 orang untuk menahan Angel, kemudian mengulurkan tangan untuk menjawab telepon. Ayah, ada apa? Hah? Katakan padaku, sekarang di mana kamu? Suara Wis terdengar sangat mengerikan. Bahkan melalui telepon, Ren juga bisa merasakan betapa marahnya Wis saat ini. Selama dia hidup lebih dari 20 tahun, dia belum pernah melihat Wis begitu marah. Ayah, kamu jangan khawatir di mana aku berada. Beritahu aku dulu apakah perusahaan kita telah kembali normal? Kalau tidak, aku akan langsung membunuh sampah ini sekarang. Kata Rain dengan kesal. Kamu? Semuanya sudah kembali normal, sudah normal. Sialan, kamu jangan sentuh Valentino. Apa kamu mengerti? Wis tidak tahu harus berkata apa sekarang. Dia telah mengatakan semua yang harus dikatakan. Sekarang dia merasa sangat menyesal karena anaknya begitu bodoh. Hah, baiklah kalau begitu. Aku sudah mengerti. Aku akan segera pulang. Rain tertawa sejenak, lalu menutup panggilan. Setelah itu, dia sekalian mematikan ponselnya. Valentino, kamu benar-benar membuatku terkesima. Hanya dengan 1 kalimat dan 1 panggilan telepon saja, kamu sudah bisa menyelesaikan masalah ini? Rain menutup telepon, lalu menatap Valentino sambil mencibir. Kemudian, dia meletakkan belati di leher Angel lagi. Kekuatan Valentino telah mengejutkan Rain dan Kak Ari. Hanya dengan 1 panggilan telepon saja, Valentino sudah dapat mengontrol arah perkembangan ekonomi di kota Neo. Kekuatan seperti ini sungguh menakutkan. Namun, semakin besar kekuatan yang dimiliki Valentino, mereka semakin bertekad untuk membunuh Valentino. Orang seperti itu tidak boleh diprovokasi. Namun, jika telah diprovokasi, mereka harus segera membunuhnya agar tidak ada masalah lagi kelak. Jika tidak,
bukankah akan sangat mudah bagi Valentino untuk berurusan dengan mereka nanti? Begitu memikirkan hal ini, muncul tatapan kejam di mata Rain. Hari ini, dia harus menghina dan membunuh Valentino. Aku telah melakukan apa yang aku janjikan padamu, sekarang lepaskan dia, kata Valentino dengan ekspresi tenang. Dia telah berusaha untuk menahan gejolak emosi di dalam hatinya. Rain berkata dengan marah. Kamu masih belum berlutut, aku tidak akan melepaskannya. Namamu Rain, kan? Apakah kamu tahu siapa Tuan Muda Valentino? Apakah kamu tahu bahwa kamu sedang mencari kematian dengan melakukan ini? Tuan Muda Valentino bermartabat tinggi, beraninya kamu menyuruhnya untuk berlutut padamu. Rizky akhirnya tidak tahan lagi. Dia melangkah maju sambil berteriak pada Rain dengan marah. Diam, apakah kamu diperbolehkan untuk berbicara di sini? Bermartabat tinggi. Hari ini aku akan melihat apakah orang bermartabat tinggi itu akan berlutut padaku atau tidak. Rain menatap Rizky dengan dingin, lalu kembali menekan belati di tangannya. Kamu? Dasar tidak tahu diri. Rizky menjadi sangat marah. Dalam sekejap mata, puluhan pengawal berpakaian hitam yang tersisa segera melangkah maju dan berkumpul bersama tanpa rasa takut. Jika Valentino memberi perintah, mereka akan segera maju dan mencabik-cabik Rain. Sialan, aku tidak tahu diri. Sekarang aku berdiri di sini, apakah kalian berani menyentuhku? Kalian hanyalah sekelompok anjing. Tuan kalian bahkan belum berbicara, apakah kalian berhak untuk berbicara? Kalau kalian bersikap seperti itu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Rain mengutuk dengan marah, kemudian menatap mereka dengan tatapan meledek. Ketika melihat tatapan Rain, Valentino menjadi tegang, firasat buruk pun muncul di hatinya. Rain yang sekarang sama dengan orang gila, dia sudah kehilangan pikiran rasionalnya dalam bertindak. Valentino benar-benar tidak berani bertaruh pada apa yang akan pria itu lakukan. Valentino, sekarang aku mau kamu perintahkan mereka untuk meletakkan semua senjata di tangan mereka, kata Rain sambil tertawa. Begitu Rain mengatakan kata-kata itu, Valentino, Angel dan rombongan Rizky tertegun sejenak. Apa tujuan Rain meminta rombongan Rizky untuk membuang semua senjata di tangan mereka? Apakah Rain ingin membunuh rombongan Rizky? Jika rombongan Rizky membuang senjata mereka, mereka akan tidak memiliki senjata lagi. Lalu apa yang harus mereka gunakan untuk bersaing dengan pasukan KRI? Jumlah pasukan mereka sudah beberapa kali lipat lebih sedikit dari pasukan KRI. Dari tadi, mereka hanya mengandalkan fisik mereka yang kuat dan belati yang tajam di tangan mereka sehingga mereka tidak terpukul. Sekarang Rain meminta permintaan seperti itu yang sama saja akan membunuh rombongan Rizky. Semua ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak bisakah kamu cukup berurusan denganku saja? Tanya Valentino sambil mengerutkan alisnya. Dia sebenarnya sangat gugup sekarang. Pasukan Rizky sangat setia kepadanya. Mereka adalah pasukan yang diam-diam dikembangkan oleh Hendrik sejak dia pergi. Ketika Valentino meninggalkan keluarga Wijaya, Pak Hendrik bersembunyi di kegelapan sambil melihat kepergian Valentino, kemudian diam-diam mengembangkan pasukan ini untuk Valentino. Hendrik hanya berharap Valentino akan kembali suatu hari nanti. Setelah Valentino kembali ke keluarga Wijaya, dia akan memberikan pasukan ini kepada Valentino. Setiap orang di pasukan Rizky adalah orang-orang yang telah diseleksi dengan cermat, mereka semua adalah orang yang sangat setia. Setiap orang di antara mereka diseleksi dan diuji oleh Hendrik secara pribadi. Sebagai pasukan cadangan bagi Valentino, Hendrik tidak akan membiarkan terjadi kesalahan sedikit pun. Loyalitas mereka kepada Valentino bahkan melebihi nyawa mereka sendiri. Bagaimana mungkin orang yang begitu mementingkan kesetiaan seperti Valentino akan membiarkan mereka menderita? Omong kosong! Mereka berani memarahiku, itu berarti mereka adalah musuhku. Mereka bahkan tidak menilai diri sendiri apakah mereka pantas untuk menjadi musuhku atau tidak. Rain meludah dengan jijik. Dia terlihat sangat sombong, seolah-olah tidak takut pada siapapun di dunia ini. Rombongan Rizky memelototi Rain dengan marah. Dengan fisik Rain yang seperti itu, siapapun di antara mereka pasti bisa dengan mudah mengalahkannya. Namun, situasi sekarang menguntungkan Rain. Rain memiliki angel di tangannya, itu adalah sandera terbesarnya. Rain memarahinya sambil mengangkat belatinya tinggi-tinggi. Valentino, kamu mau memberi perintah kepada mereka atau tidak? Kalau tidak, aku akan menikam Angel sekarang. Valentino gemetar hebat. Sekarang dia sedang dilanda dilema. Di satu sisi, Angel adalah wanita yang sangat dia cintai, sementara di sisi lain, rombongan Rizky adalah orang-orang yang sangat setia kepadanya. Jika Valentino punya pilihan, dia akan memilih untuk menderita sendiri daripada membiarkan mereka menderita. Namun sekarang, apa yang harus dia lakukan agar tidak menyakiti mereka semua? Selama ini, Valentino selalu berpikir bahwa hatinya telah lama diasah kuat seperti batu. Akan tetapi, dia baru menyadari bahwa dia tidak bisa begitu dingin dan kejam. Tuan Muda Valentino, Anda tidak perlu banyak berpikir. Kami tidak akan membuatmu kesulitan. Beberapa saat kemudian, Rizky angkat bicara, lalu membuka telapak tangannya. Bayonet bersegitiga di tangannya pun terjatuh ke samping. Tang! Bayonet bersegitiganya jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara yang nyaring. Rizky! Valentino tiba-tiba berbalik untuk menatap Rizky dengan mata merah. Tuan Muda Valentino, selama Anda aman, kami tidak apa-apa. Rizky tersenyum dengan paksa. Demi Tuan Muda Valentino, mati pun kami tidak akan menyesal. Demi Tuan Muda Valentino. Tang! Tang! Suara bayonet bersegitiga yang jatuh terdengar jelas dan nyaring.
Adegan itu berlangsung selama puluhan detik. Puluhan pengawal berpakaian hitam yang tersisa membuang senjata mereka, lalu berdiri di sana dengan tangan kosong. Sekarang, Valentino yang matanya memerah benar-benar ingin berteriak ke langit. Bab 127 Bala Bantuan Valentino. Namun, Valentino tahu dia tidak bisa melakukannya. Angel sangat terharu, tapi juga merasa sangat sedih. Angel tahu, baik itu Kak Evan yang berusaha untuk membuka jalan bagi dirinya sendiri sebelumnya maupun rombongan Rizky yang membuang senjata mereka sekarang. Mereka semua melakukannya karena Valentino, sedangkan dia hanyalah seorang beban. Hah? Sungguh hubungan yang sangat mengharukan. Aku benar-benar tidak tahu apa bagusnya Valentino ini, kenapa kalian harus begitu berkorban untuknya. Kalau kalian mau mengikutiku, aku bisa memberi kalian 3 kali lipat lebih banyak dari apa yang diberikan Valentino. Ryan sangat iri. Semakin setia rombongan Rizky kepada Valentino, dia semakin mereka iri dan marah. Rizky mencibir, lalu meludah dengan jijik. Pui! Ryan yang marah tiba-tiba berteriak pada Kak Eri. Kak Eri, tunggu apa lagi? Hajar mereka! Hajar mereka semua! Sialan! Dasar tidak tahu diri, kalian pikir aku tidak berani membunuh kalian? Hah? Baik. Kak Eri tertawa, kemudian langsung mengeluarkan perintah serangan. Ratusan anak buahnya sangat bersemangat, mereka bergegas maju dengan senjata di tangan mereka. Bilg? Meskipun tidak punya senjata, para pemuda itu juga tidak bisa mendekati Rizky. Rizky mengayunkan tinjunya dan langsung menerbangkan 2 orang. Sialan! Siapa yang menyuruh kalian untuk melawan balik? Kalau kalian melawan lagi, aku akan menikam Angel! Teriak Rain secara tiba-tiba. Begitu mendengar kalimat itu, tinju Rizky yang di udara tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia langsung dihantam oleh beberapa pipa baja. Mereka bisa tidak peduli dengan nasib Angel karena mereka sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Angel. Namun, mereka tidak bisa tidak peduli dengan perasaan Valentino. Kalau terjadi apa-apa pada Angel, Valentino pasti akan menjadi gila. Oleh karena itu, demi tuan muda Valentino, semua pengawal berpakaian hitam itu langsung berhenti melakukan perlawanan dan berdiri untuk menerima pukulan dari musuh. Pang! 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 Semua pengawal berpakaian hitam tidak bisa melawan, sementara para pemuda itu sama sekali tidak berbelas kasihan. Mereka terus mengayunkan pipa baja di tangan mereka dengan kuat. Mereka menghantam pengawal berpakaian hitam dengan pukulan berat, lalu satu demi satu pengawal berpakaian hitam mulai berjatuhan. Valentino akhirnya tidak bisa mengendalikan emosinya lagi dan tiba-tiba berteriak dengan marah. Ryan, dasar bajingan! Pada saat ini, mata Valentino telah memerah, bahkan pupil hitamnya juga menjadi merah. Hah? Ryan tertawa keras. Semakin marah Valentino, semakin bahagia dirinya. Kalian jangan pedulikan aku. Cepat lawan! Lawan! Teriak Angel sambil menangis sedih. Detik berikutnya, Angel berteriak dengan keras. Cepat lawan! Setelah meneriakkan kalimat itu, Angel tiba-tiba memejamkan matanya, menegakkan lehernya, lalu berinisiatif untuk mendekati belati Rain. Sekarang dia hanya seorang beban. Selama dia mati, semuanya akan berakhir. Selama dia mati, Rain akan kehilangan sandera untuk mengancam Valentino, sementara Valentino dan yang lain dapat melawan pihak lawan. Angel pun mendekati belati tanpa takut mati. Gila! Teriak Rain karena terkejut. Dia tahu lebih jelas daripada Angel apa yang bisa dia gunakan untuk mengancam Valentino dan semua orang. Jadi, dia pasti tidak akan membiarkan Angel mati sekarang, jadi segera menarik kembali belati itu. Namun meskipun begitu, leher Angel telah terluka dan darah mulai mengalir dari lehernya. Rain, dasar bajingan! Valentino bergegas maju dengan mata terbelalak. Berhenti! Berhenti di sana kalau kamu tidak ingin Angel mati! Rain sangat terkejut, lalu buru-buru menahan Angel sambil berteriak kepada Valentino. Valentino terpaksa berdiri di tempat. Sekarang, dia benar-benar mengkhawatirkan kondisi Angel. Angel tidak banyak berpikir lagi, dia masih ingin menancapkan diri ke belati itu. Ryan memarahinya. Sialan! Pukul dia hingga pingsan! Seorang pria muda memukul leher Angel dengan pisau di tangannya, kemudian Angel pun pingsan. Setelah itu, Ryan kembali menarik Angel dan menaruh belati itu di lehernya. Dia merasa dia tidak bisa membuang waktu lagi daripada terjadi hal di luar dugaan. Valentino, berlutut padaku sekarang. Sekarang! Sekarang juga! Teriak Rain dengan keras. Setelah Valentino berlutut padanya dan menikmati sujud dari Valentino, dia akan langsung memperkosa Angel di hadapan Valentino. Tiba saatnya, Valentino pasti akan menjadi gila setelah menerima begitu banyak pukulan, kan? Rain semakin senang memikirkan hal itu. Valentino telah berulang kali menekan dirinya, bahkan berani menghancurkan mobilnya. Hebat sekali, bukan? Bukankah Valentino sangat hebat? Hari ini, dia akan membiarkan Valentino membayar semua utangnya. Rain masih berteriak. Berlutut! Berlutut padaku! Di luar sana, rombongan Rizky masih dipukuli oleh orang-orang. Tak lama kemudian, sebagian besar pengawal berpakaian hitam telah jatuh ke tanah. Valentino merasa sangat sedih. Dia melihat semua adegan itu dengan wajah sedih, lalu menghadap Rain, dan hendak berlutut di tempat. Di saat seperti ini, dia bisa mengesampingkan semua martabatnya.
Selama Angel bisa selamat dan rombongan Kak Eri berhenti dipukul, dia rela berlutut pada Rain. Boom! 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 Namun pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara mesin yang sangat kuat dari luar. Didengar dari suara itu, orang-orang pun tahu bahwa itu pasti bukan suara mesin biasa. Suara itu setidaknya merupakan suara dari mobil sport seharga lebih dari 10 miliar. Sementara pada saat yang sama, cahaya terang mulai bersinar lurus ke arah sini. Lampu yang sangat menyilaukan membuat semua orang menyipitkan mata mereka. Rain merasakan firasat buruk muncul di hatinya dengan tegang. Rain terus berteriak, Valentino, berlutut padaku. Cepat berlutut. Tuan Muda Rain, ada yang tidak beres. Mereka bukan pasukan kita. Teriak Kak Eri dengan panik. Firasat buruk di hati Rain semakin kuat. Jika orang-orang itu bukan pasukan Kak Eri, jadi siapa yang datang? Apakah bala bantuan Valentino telah tiba? Memangnya kenapa kalau bala bantuan Valentino telah tiba? Bahkan jika ada 1.000 orang atau 10.000 orang yang datang, selama Angel masih di tangannya, Valentino juga tidak akan bisa melakukan apa-apa padanya. Kecuali Valentino tidak peduli dengan keselamatan Angel lagi. Setelah memikirkan hal ini, ketegangan di hati Rain pun perlahan mereda. Sesah. Satu demi satu mobil melaju ke gedung pabrik yang terbengkalai itu, lalu langsung mengepung seluruh gedung pabrik. Dilihat sekilas, totalnya hampir ada 30 mobil dan semuanya adalah Hammer militer. Detik berikutnya, pintu jeep militer terbuka dan orang-orang mulai turun dari mobil. Orang-orang itu bahkan tidak mengeluarkan satu suara sedikit pun ketika mereka keluar dari mobil. Betapa terlatihnya mereka. Bahkan pasukan khusus di kemiliteran pun mungkin tidak dapat mencapai kualitas tempur yang begitu menakutkan. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya turun dari Hammer militer. Mereka segera membentuk barisan, lalu berjalan lurus ke depan. Ketika orang-orang itu berjalan kemari, pakaian mereka pun menarik perhatian semua orang. Seragam hitam mereka terlihat seperti pakaian yang dikenakan oleh suatu pasukan khusus. Di dada kiri pakaian mereka, terukir sebuah lencana yang seukuran telapak tangan. Di tengah lencana itu, ada dua huruf, yaitu W, A. W adalah singkatan dari Wijaya, sedangkan A adalah singkatan dari tingkatan. Mereka adalah bala bantuan level A dari keluarga Wijaya.